DJ made my day like the butcher, the baker. Pemirsa, tumpukan sampah medis di Desa Mambak, Jepara, Jawa Tengah meresahkan warga. Dinkes masih mencari tahu pelaku pembuang limbah farmasi tersebut. Puluhan karung sampah berupa limbah farmasi menumpuk di area kebun warga. Dalam karung sampah ini terdapat berbagai jenis obat dengan masa kadaluarsa yang sudah habis. Warga resah karena limbah farmasi ini mengandung bahan berbahaya dan beracun. Tempat olah sampah setempat di Karangdadi, Kabupaten Klungkung, setiap hari menerima puluhan truk sampah dari masyarakat. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, petugas kesulitan memilah sampah keluarga dengan sampah medis seperti masker. Di video ini saya akan memberikan informasi terkait pengolahan limbah farmasi rumah tangga. Apa itu limbah farmasi rumah tangga? Limbah farmasi rumah tangga adalah segala produk farmasi termasuk obat kadaluarsa, obat rusak, dan obat tidak terpakai, dan produk farmasi lainnya yang tidak digunakan lagi yang ada di rumah. Lalu kenapa sih penting banget untuk mengetahui cara mengolah limbah farmasi rumah tangga itu dengan benar? Yang pertama yaitu untuk melindungi orang di sekitar kita. Yang kedua yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem. Dan yang ketiga untuk mencegah penyalahgunaan sisa obat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik untuk dikonsumsi lagi maupun untuk diperjualbelikan ulang. Cara terbaik untuk membuang sebagian besar jenis obat lama tidak terpakai, tidak diinginkan atau kadaluarsa, baik yang diresepkan maupun yang dijual bebas, adalah dengan mengembalikannya ke apotek yang bersedia atau lokasi yang memang ditunjukkan untuk pengembalian limbah farmasi terdekat. Selain itu, dapat juga menghubungi Dinas Kebersihan Kota atau otoritas pengelolaan limbah lokal untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Cara pertama yaitu dibuang bersama sampah rumah tangga. Dilansir dari Food and Drug Administration atau FDA, jika tidak ada program penitipan obat-obatan bekas resmi yang tersedia di wilayah tempat tinggal Anda dapat mengikuti langkah-langkah sederhana di bawah ini. Langkah pertama yaitu baca label obat terlebih dahulu, dan jika ada petunjuk pembuangan khusus yang tertempel, maka ikuti petunjuknya. Lalu pisahkan obat yang sudah kadaluarsa dari kemasan atau plastik obatnya, lalu campur obat-obatan tersebut tanpa dihancurkan dengan substansi menjijikan, misalnya sampah, makanan, debu, kotoran hewan peliharaan, atau ampas kopi. Kemudian, masukkan campuran sampah tersebut ke dalam tempat khusus seperti wadah kedap udara atau ziplock untuk menghindari kebocoran. Lalu, buang ke tempat sampah. Sebelum membuang botol obat atau kemasan obat lainnya, pastikan untuk merusak tampilan fisik luarnya. Untuk kemasan berbahan dasar karton atau plastik, gunting hingga tidak terbaca. Lalu untuk kemasan botol, dapat dicabut labelnya atau dicoret informasi pada label tersebut. Sedangkan untuk kemasan aerosol atau inhaler, jangan pernah digepengkan atau jangan dibakar karena berpotensi meledak. Lebih baik dikembalikan ke apotek. Pengolahan berikutnya yaitu disiram ke toilet atau wastafel. Ada sejumlah kecil obat-obatan yang mungkin sangat berbahaya dan dalam beberapa kasus bisa fatal hanya dengan satu dosis jika obat ini digunakan oleh orang selain yang diresepkan. Untuk mencegah tidak sengajaan menelan obat-obatan yang berpotensi berbahaya oleh anak-anak binatang peliharaan, dianjurkan obat-obatan ini dibuang dengan cepat melalui program pengembalian obat. Jika opsi pembuangan ini tidak tersedia, direkomendasikan bahwa obat-obatan ini dibuang ke wastafel atau toilet segera setelah mereka tidak lagi diperlukan. Berikut daftar obat yang direkomendasikan untuk dibuang ke toilet berdasarkan FDA. Untuk obat-obatan padat, dapat dihancurkan lalu dilarutkan dalam air dan dibuang ke toilet. Untuk obat-obat yang cair, dapat dilarutkan dalam air juga dan dibuang ke toilet. FDA mengakui bahwa rekomendasi untuk membuang obat-obatan tertentu yang berpotensi berbahaya ke toilet hanya ketika opsi pengembalian tidak tersedia dapat berdampak terhadap lingkungan dan kontaminasi air.
Namun, obat-obatan seperti ini bisa berakibat sangat fatal hanya dengan satu dosis saja bagi orang yang tidak seharusnya mengonsumsinya. Resiko tersebut jauh melebihi potensi resiko terhadap lingkungan akibat pembuangan obat-obatan ini di toilet. Lalu bagaimana dengan obat antibiotik? Obat antibiotik yang tidak dibutuhkan harus dibuang dengan cara khusus untuk memastikan bahwa anak-anak dan orang lain tidak dapat mengonsumsinya. Perlu diingat bahwa obat antibiotik dilarang dibuang ke toilet. Kenapa? Sebab di dalam toilet terdapat bakteri pembusuk kotoran yang tidak bisa berfungsi apabila terkena obat antibiotik tersebut. Langkah terbaik yaitu dengan cara mengembalikannya ke apotek, namun jika tidak, dapat dibuang bersama sampah rumah tangga seperti cara sebelumnya. Lalu bagaimana dengan vitamin dan suplemen? Seperti antibiotik, vitamin dan suplemen tidak disarankan untuk dibuang ke toilet. Vitamin dan suplemen bisa dikembalikan ke apotek atau puskesmas terdekat atau dibuang bersama sampah rumah tangga. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengetahui cara mengolah limbah farmasi rumah tangga dengan benar untuk menjaga lingkungan dan untuk melindungi orang di sekitar kita. Wah, udah pada luarsa. Tutorial cara membuang limbah obat rumah tangga yang sudah kadaluarsa yang baik dan benar. Buka kemasan obat, lalu keluarkan obatnya. Masukkan obat ke dalam plastik. Haluskan obat menggunakan batu sampai lembut. Setelah halus, masukkan kopi hitam dan potongan kemasan obatnya ke dalam plastik. Ikat plastik hingga rapat. Nice. Buang limbah obat pada tempatnya. Oh iya. Oke. Kemudian, limbah farmasi rumah tangga lainnya yaitu masker medis bekas pakai. Berikut cara pembuangan masker medis bekas pakai yang baik dan benar agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di kemudian hari. Penanganannya. Ingat, obat kadaluarsa dan masker medis bekas pakai harus dibuang dengan benar agar aman dan tidak mencemari lingkungan. Terima kasih sudah menonton video kami. Por mais que possa parecer, eu nunca vou perder.